Selamat sore teman-teman. Kami kelompok 5 yang beranggotakan 1 Anwar Hidayat, 2 Ardi Rastuardi, ketiga Evita Rihana, yang keempat Panji Nur Wirantoko, dan yang terakhir Vina Siti Makrifah akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Profesi BK pada Pandemi COVID-19. Selamat menikmati. Dalam presentasi kali ini akan dibahas 4 submateri. Yang pertama adalah pengertian profesi BK pada masa pandemi. Yang kedua adalah peran BK pada masa pandemi. Yang ketiga, permasalahan siswa pada masa pandemi. Dan yang terakhir adalah penerapan guru BK dalam Merdeka Belajar pada masa pandemi ini. Nah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan profesi bimbingan dan konseling pada masa pandemi ini. Yang pertama ini pengertian profesi bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno, profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Namun tidak semua pekerjaan bisa dikatakan profesi. Profesi itu merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, yang keahliannya itu bisa mengandung keterampilan, kejuruan, dan lainnya. Dengan demikian dikatakan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut para pelakunya memiliki keahlian secara khusus pada bidang pekerjaan tersebut. Nah, bimbingan dan konseling ini merupakan suatu profesi yang berada pada kategori profesi pendidik, seperti yang tertera pada UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 6 tentang sistem pendidikan nasional, yang berbunyi, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, di sini tadi kan sudah disebutkan konselor menjadi salah satunya. Nah, konselor yang dimaksud ini merupakan konselor yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling. Yang kedua yakni kode etik profesi bimbingan dan konseling. Nah, sebagai pendidik, konselor juga memiliki kode etik untuk menjalankan profesinya dalam kehidupan di masyarakat. Menurut Apkin, kode etik merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dari carangan pemerintah, mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi, dan melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku malpraktik. Nah, dalam Apkin terdapat 7 kode etik bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang pertama yaitu kualifikasi, bahwa konselor wajib memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang bimbingan dan konseling, serta memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangannya sebagai konselor. Yang kedua yakni informasi, testing, dan riset. Penyimpanan dan penggunaan informasi juga diperlukan konselor. Sedangkan testing yakni diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Serta riset menjaga prinsip-prinsip sasaran riset serta kerahasiaan. Yang ketiga ini proses dan pelayanan. Nah, di sini terdapat hubungan dalam pemberian pada pelayanan dan hubungan dengan klien. Yang keempat yakni konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Nah, di sini pentingnya berkonsultasi dengan sesama rekan sejawat atau sesama konselor dan pendidik, dan alih tangan kasus apabila tidak dapat memberikan bantuan kepada klien atau konselor tersebut, yang biasa kita kenal dengan referral. Kode etik yang kelima yakni hubungan kelembagaan, yang memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Yang keenam yakni praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Di sini konselor praktik mandiri yakni menyangkut aturan dalam melaksanaan konseling secara privat
dan laporan kepada pihak lain dari hasil konseling tersebut. Dan kode etik yang terakhir yakni ketaatan kepada profesi. Di sini yang dimaksud adalah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai konselor serta menerima hukuman atas pelanggaran terhadap kode etik yang ada. Yang ketiga yakni pendidikan pada masa pandemi. Seperti yang teman-teman tahu, saat ini muncul wabah coronavirus yang menelan banyak jutaan jiwa. Bahkan WHO sendiri juga telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Karena situasi ini, kita tidak boleh berada di tempat yang kerumunan dan menyebabkan pendidikan dilakukan secara daring atau online. Dengan pembelajaran secara daring, peserta didik diberi keleluasaan untuk menentukan waktu di mana ia belajar. Peserta didik dan pendidik dapat melakukan pembelajaran dengan aplikasi yang telah beredar di publik seperti Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, WhatsApp Group, dan lain-lainnya. Dengan adanya pembelajaran secara daring ini dapat memberikan inovasi dalam pendidikan untuk melakukan pembelajaran secara variatif. Keberhasilan dari pembelajaran daring ini juga tergantung bagaimana peran pendidik untuk mengelola pembelajaran dan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Yang keempat, yakni prinsip kebijakan pendidikan pada masa pandemi. Karena banyaknya kendala yang muncul selama pembelajaran secara daring sebelumnya, akhirnya pemerintah menetapkan kebijakan selama situasi pandemi ini. Prinsip penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia berisi 2, yakni yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, yakni tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, dari prinsip kebijakan tersebut, pemerintah mengimplementasikan 2 kebijakan baru, yakni yang pertama, perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Dalam kebijakan ini, zona hijau dan zona kuning diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode tatap muka untuk semua jenjang, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu juga perlu ditegaskan bahwa sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan dari Pemda atau Kanwil, kepala sekolah, dan wali murid itu sendiri. Sementara itu, untuk zona lainnya yakni zona merah dan zona oranye tetap melakukan pembelajaran secara daring. Selanjutnya, untuk kebijakan yang kedua yakni kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Dalam kebijakan ini, sekolah diberi fleksibilitas untuk menentukan kurikulum yang akan digunakan untuk pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Di sini, pemerintah atau Kemendikbud sudah menyederhanakan dari kurikulum sebelumnya untuk mempermudah peserta didik dan pendidik dalam melakukan pembelajaran secara daring ini. Peran bimbingan dan konseling pada masa pandemi. Yang pertama yaitu pemberian konseling krisis baik secara individu maupun kelompok yang lebih besar. Konseling krisis ini diperlukan dalam rangka pertolongan utama dalam bantuan psikologis. Alasannya yaitu karena konseling krisis bertujuan mengembangkan kemampuan individu yang mengalami krisis sehingga memiliki pemahaman positif terhadap masalah dan memiliki kemampuan mengatasinya. Pemberian konseling krisis ini harus dilakukan oleh konselor yang sudah matang ilmunya dan telah melakukan berbagai banyak pengalaman sukses dalam mengatasi masalah di dalam masyarakat umum. Di sini, konselor memiliki peranan penting, yaitu untuk keberhasilan pemberian konseling krisis dapat dilihat dari bagaimana konselor memberikan konseling tersebut. Selanjutnya yaitu memberikan layanan bimbingan dan konseling berbasis online. Dalam hal ini, konselor dapat menggunakan berbagai aplikasi perangkat lunak untuk membantu siswa.
Layanan untuk siswa dapat diakses melalui berbagai media online seperti email, Facebook, Google Form, WhatsApp, dan aplikasi video conference untuk kegiatan konseling. Yang ketiga yaitu penguatan teknologi informasi profesionalitas konselor di masa pandemi. Pada masa pandemi ini, konselor memiliki peranan yaitu mengembangkan teknologi informasi yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa yang dapat dilakukan secara online. Konselor dapat membuat mind mapping atau poster menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Canva, yang berisi sebuah informasi tentang pandemi dan bagaimana kiat-kiat menghadapi kecemasan yang timbul akibat pandemi ini. Konselor juga bisa meminta siswa untuk menuliskan perasaan yang dialami melalui aplikasi konsep board dan lainnya. Yang keempat yaitu mengadakan webinar. Webinar ini itu dilakukan oleh konselor dengan berkolaborasi dengan tenaga medis. Webinar ini nantinya digunakan untuk masyarakat umum, bukan hanya siswa. Nah, di dalam webinar ini itu diharapkan semua aspek masyarakat lebih paham tentang bagaimana menjaga diri dari COVID dan mampu membuat khalayak umum tidak terlalu gelisah dan mengalami kondisi yang membuat psikologisnya terganggu. Yang kelima, membantu siswa untuk meningkatkan self-regulate learning. Dalam hal ini peran guru BK sangat dibutuhkan, yaitu dengan guru BK membantu siswa mengelola diri dan mengatasi berbagai hambatan dalam pembelajaran daring. Yang terakhir yaitu melakukan survei tentang platform pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Survei ini dilakukan agar guru BK mampu membantu siswa dalam mencapai keefektifan menerima materi yang diajarkan oleh para guru. Dalam hal ini adanya kolaborasi antara BK dan guru mata pelajaran. Kegiatan ini yaitu dapat dilakukan dengan guru mata pelajaran menyebarkan angket yang dibuat guru BK kepada siswa. Dalam angket ini tersebut akan berisi berbagai pertanyaan yang nantinya akan diolah oleh konselor untuk mengambil kesimpulan sistem pembelajaran daring seperti apa yang sesuai dengan siswa. Diharapkan dengan adanya survei ini mempermudah tiap guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa dapat menyerap pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yaitu permasalahan yang dihadapi siswa selama pandemi COVID-19. Di sini ada faktor pemicu kecemasan siswa. Penerapan kebijakan belajar di rumah membuat sebagian siswa merasa cemas dan tertekan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak masalah yang menimbulkan kecemasan siswa selama pembelajaran daring. Antara lain yaitu 1. Kesulitan memahami materi. Tidak semua guru mampu menyampaikan keseluruhan materi dengan optimal melalui sistem pembelajaran daring. Juga karena akses internet yang mengalami gangguan, maka proses pembelajaran pun menjadi terganggu, sehingga pemahaman siswa terhadap materi pun mengalami kesulitan. Yang kedua, kesulitan mengerjakan tugas-tugas. Banyaknya tugas yang diberikan oleh guru membuat banyak siswa merasa stres dalam menjalani pembelajaran daring. Tugas yang diberikan oleh guru juga dianggap memberatkan dan memiliki waktu pengerjaan yang sangat singkat, sehingga membuat siswa kebingungan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, ketersediaan dan kondisi jaringan internet serta kendala teknis. Pembelajaran melalui internet menjadi hal yang sulit dilakukan di beberapa daerah tertentu dengan jaringan yang tidak memadai. Kondisi jaringan yang tidak stabil membuat siswa takut apabila terjadi berbagai kendala teknis. Kendala teknis yang dimaksud antara lain seperti tugas yang tidak berhasil terkirim, terlambat mengikuti kelas, hingga kesulitan mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Perbedaan akses teknologi yang dimiliki setiap siswa membuat beberapa siswa kesulitan. Yang keempat, kekhawatiran akan tugas selanjutnya. Kurangnya penguasaan materi membuat siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Hal tersebut memunculkan kecemasan bagi siswa mengenai potensi penurunan nilai ujiannya, hingga ketidaksiapannya dalam menghadapi tingkat berikutnya.
Selanjutnya ada upaya yang dilakukan siswa untuk mengurangi kecemasan. Dengan adanya layanan dari BK, siswa diharapkan lebih bisa mengatasi permasalahan yang dialami pada masa pandemi ini. Selain itu, siswa juga bisa belajar mandiri, segera mengerjakan tugas yang diberikan, diskusi dengan guru dan teman, berdoa, menyemangati diri sendiri, serta melakukan aktivitas lain seperti menonton film, mendengarkan musik, bermain game, tidur, makan, dan olahraga. Sejauh ini sudah ada 5 episode Merdeka Belajar yang telah diumumkan oleh Kemendikbud. Episode 1 Merdeka Belajar tentang mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, menghapus ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Episode 2 Kampus Merdeka. Pokok pembahasannya tentang sistem akreditasi perguruan tinggi, hak belajar 3 semester di luar prodi, pembukaan prodi baru, dan kemudahan menjadi PTNBH. Episode ketiga, perubahan mekanisme bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2020. Pokok pembahasannya tentang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah, penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah, nilai satuan BOS meningkat, pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Episode keempat, program organisasi penggerak. Tentang organisasi penggerak di sekolah penggerak, program organisasi penggerak, monitoring serta evaluasi, dan lini masa program organisasi penggerak. Episode kelima dan yang terakhir itu guru penggerak. Pokok pembahasannya tentang paradigma dan visi guru penggerak, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, kepemimpinan pembelajaran dalam pengembangan sekolah, serta selebrasi, refleksi, kolaborasi, dan aksi. Peran bimbingan dan konseling dalam implementasi Merdeka Belajar episode 1. Melakukan konseling bagi siswa yang menginginkan konseling terkait pendidikan lanjutan sesuai kebijakan ini. Tentunya melalui aplikasi rapat online atau media massa seperti Instagram, Facebook, atau dapat juga melalui chat pribadi. Selanjutnya, peran bimbingan dan konseling dalam implementasi Merdeka Belajar episode 2. Guru bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan bimbingan secara online terkait perguruan tinggi ataupun program studi yang ingin dipilih siswa. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga dapat memberikan informasi akreditasi serta peluang program studi tersebut. Peran bimbingan dan konseling dalam implementasi Merdeka Belajar episode 3. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan BOS, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat membantu untuk membuat pelaporan sekolah dengan mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat guna untuk informasi agar dana yang diberikan ke sekolah transparan. Peran bimbingan dan konseling dalam implementasi Merdeka Belajar episode 4. Guru bimbingan dan konseling dapat bekerja sama dengan beberapa organisasi lain yang ingin bergabung dengan organisasi penggerak agar dapat membentuk konsorsium untuk pendekatan kepada sekolah yang lebih holistik. Selanjutnya yang terakhir, peran bimbingan dan konseling dalam implementasi Merdeka Belajar episode 5. Guru bimbingan dan konseling dapat ikut berpartisipasi menjadi guru penggerak yang mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid kepada guru dan pemangku kepentingan. Selain itu, guru bimbingan dan konseling dapat membantu untuk memotivasi murid-murid berkompetisi global dan berkarakter Pancasila. Situasi pandemi COVID-19 ini berdampak besar pada berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Kini, profesi bimbingan dan konseling yang tengah diuji agar tetap memberikan layanan bagi siswa. Konselor diharapkan mampu menyesuaikan dirinya dengan perubahan kebutuhan siswa dari yang sebelumnya. Melalui kombinasi antara konselor, pengoptimalan penggunaan teknologi informasi, serta kesadaran pribadi peserta didik, dapat menjadi gambaran praktis mengenai profesionalitas konselor termasuk dalam masa pandemi wabah COVID-19 ini. Demikian hasil presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.